Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saudara-saudara yang saya hormati, untuk tema ini lanjutan dari eh, beberapa tema yang sudah kita sampaikan. Maka tema berikutnya adalah komponen-komponen pendidikan, atau yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa bicara komponen-komponen pendidikan ini seringkali para ahli atau di beberapa buku referensi tidak menyebut dengan istilah komponen, tetapi disebut dengan istilah faktor-faktor. Nah, monggo saja, intinya komponen-komponen pendidikan atau faktor-faktor pendidikan ini adalah sesuatu yang memiliki pengertian dan makna yang sama. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, apa sih sesungguhnya faktor-faktor pendidikan? Nah, untuk memahami faktor-faktor pendidikan, maka kelompok yang membahas ini pertama kali yang harus diperhatikan adalah ruang lingkup pendidikan. Jadi karena pendidikan ini tidak bisa dipisahkan dengan pengertian pengajaran, maka pendidikan dan pengajaran ini pada pertemuan pada penjelasan saya yang lalu, bahwa pendidikan dan pengajaran itu dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan. Artinya pendidikan dan pengajaran memang dua hal yang saling terkait, dan pendidikan itu dilakukan harus menggunakan kegiatan pembelajaran, dan pembelajaran itu dilakukan dalam rangka melaksanakan pendidikan. Nah, oleh karena itu ruang lingkup dari pendidikan ini tentunya melibatkan banyak kegiatan, banyak unsur. Ada peserta didik atau anak didik atau santri, ada guru, ada tujuan, bahkan ketika kita bicara tentang tujuan, itu ada prioritas tujuan atau ada tujuan pembelajaran, standar kompetensi yang ingin dicapai itu apa, maka itu dirumuskan dalam tujuan dan sebagainya. Maka faktor-faktor atau komponen-komponen dalam pendidikan ini juga harus dibahas secara utuh. Nah, yang kedua juga harus dibahas, kalau sudah membahas ruang lingkupnya, maka faktor-faktor pendidikan itu sendiri juga sudah harus mulai dibahas, karena nanti kita akan bisa memahami dengan baik apa sih faktor-faktor dari pendidikan itu. Jadi yang pertama, faktor-faktor pendidikan itu ada tujuan, ya. Jadi faktor-faktor yang menjadi unsur atau komponen penting adalah tujuan, ya. Jadi faktor tujuan ini harus dibahas secara jelas. Tujuan pendidikan kita itu apa, ya. Tentunya tujuan pendidikan ini bisa dijelaskan menggunakan berbagai macam referensi dari sumber-sumber yang bisa kita kutip, bisa kita refer untuk menjelaskan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, tujuan itu sendiri nanti dijelaskan mulai dari apa sih dan mengapa kok tidak ada tujuan pendidikan yang harus kita kuasai, kita pahami dengan baik, karena tujuan pendidikan ini adalah komponen yang bisa mengarahkan bagaimana pendidikan itu berjalan. Lalu yang kedua, faktor pendidik. Faktor pendidik. Jadi faktor pendidik itu adalah faktor kedua yang sangat penting, dan menjadi guru, saudara-saudara tidak boleh kemudian kapitaladus karo salin, tidak boleh. Jadi guru yang profesional adalah guru yang betul-betul menyiapkan diri untuk
eh, menyiapkan bahan, menyiapkan gambaran tujuan, standar kompetensi, kompetensi dasar yang ingin dicapai, agar tugas sebagai guru dalam rangka melaksanakan proses pendidikan itu sesuai dengan target yang ingin dicapai. Nah, guru itu sendiri nanti masing-masing komponen harus dibahas ya. Guru itu harus sudah dewasa, guru itu harus memiliki kompetensi sebagai guru, kompetensi personal, kompetensi sosial, kompetensi profesional, kompetensi akademik. Nah, yang begini-begini nanti menjadi bahasan dalam membahas komponen yang kedua, yaitu guru. Nah, tujuan juga sama. Ketika membahas tujuan itu ya macam-macam tujuan pendidikan itu apa saja sih, dan mengapa memang harus digariskan ada rumusan tujuan pendidikan. Apakah penting? Oh, penting. Harus dibahas secara baik, secara detail. Lalu kalau sudah membahas guru, maka ada faktor yang ketiga, misalnya silakan ada yang menyebut dengan istilah pendidik, peserta didik, santri, murid, dan sebagainya. Terserah. Istilah-istilah antropologis maupun istilah-istilah yang yang pernah digunakan dalam dunia pendidikan sebagai peserta didik atau anak didik bisa disebut semua, direfresh semua, agar kita juga tidak canggung dan memahami istilah murid, istilah peserta didik, istilah anak didik, dan sebagainya. Nah, tentunya dalam konteks istilah, kalau murid itu kan aroda yuridu irodatan fahuwa muridun, jadi orang yang betul-betul butuh. Jadi menyebut murid itu ya, murid itu siapa? Murid itu orang yang butuh ilmu, butuh pengalaman, butuh pengetahuan, butuh keterampilan, dan sebagainya. Maka nek jadi murid berarti memang ini anak yang sangat butuh gitu ya. Nah, hal-hal yang terkait dengan peserta didik itu juga nanti bisa menjadi bahasan pada poin faktor-faktor pendidikan ini. Nah, kemudian yang keempat ada faktor sarana prasarana atau alat pendidikan. Nah, alat pendidikan kita sekarang bahkan tidak canggung-canggung. Alat pendidikan itu meliputi ada media, ada IT, ada sarana prasarana yang bersifat manual, dan sebagainya. Nah, sekarang ini saudara, kita sudah memahami di era teknologi ini. Bahkan apa yang kita lakukan saat ini adalah termasuk komponen yang penting, yaitu dengan pembelajaran melalui daring ya, melalui online. Kita ada komponen baru ya, baru dalam pengertian model pembelajaran daring atau online ini menjadi faktor penting dalam melaksanakan pendidikan kita saat ini. Nah, kemudian ada faktor metode ya. Ya, monggo. Jadi komponen atau sarana komponen atau faktor atau unsur dalam pendidikan yang juga penting adalah metode. Kita tidak bisa melaksanakan tugas pendidikan itu menggunakan satu model saja, tetapi tentunya kita perlu menggunakan beberapa pola, beberapa model yang harus dan bisa kita kembangkan agar pendidikan dan pembelajaran ini bisa sesuai materinya apa, target pembelajarannya apa, lalu kondisi murid itu bagaimana. Nah, semuanya ini bisa menjadi pertimbangan untuk menentukan metode yang kita pilih atau strategi yang kita tentukan agar pembelajaran berjalan dengan baik. Nah, ada komponen penting juga yang harus kita perhatikan, yaitu komponen lingkungan. Ya, komponen lingkungan. Jadi kita ketika melaksanakan pendidikan dan pembelajaran di tengah-tengah lingkungan sosial atau lingkungan budaya atau lingkungan masyarakat yang tidak kondusif ya, misalnya contohnya saja lah, misalnya yang paling mudah kita pahami, ada sekolahan atau ada madrasah, ada pondok pesantren yang tempatnya ada di lingkungan terminal misalnya atau di lingkungan pasar, maka ini tentunya akan berpengaruh terhadap
suasana dan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Atau misalnya di lingkungan yang sering ada banjir gitu ya. Ya, hujan dikit ada genangan, hujan sedikit ada banjir, hujan sedikit nanti sampah melimpah kemana-mana dan sebagainya. Ini juga bagian dari komponen pendidikan yang nanti menjadi penting untuk diperhatikan agar komponen-komponen pendidikan ini bisa kita pahami dengan baik. Nah, di luar yang tadi saya sebutkan, apakah masih ada komponen atau faktor atau unsur? Masih banyak. Nah, tetapi poin yang paling penting, unsur-unsur maupun faktor-faktor pendidikan yang berjalan, monggo nanti sambil bisa kita amati komponen atau unsur pokok dengan komponen atau unsur-unsur pelengkap, penyempurna dan sebagainya. Nah, yang terakhir dalam bahasan ini yang perlu diperhatikan adalah hubungan timbal balik antara satu faktor dengan faktor yang lain. Ya, lagi-lagi berpikirnya karena pendidikan sebagai sebuah sistem, maka pendidikan yang kita lakukan ini ya juga harus dipahami sebagai sistem. Jadi semua komponen, semua unsur ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya apa? Ya, muridnya serius, sungguh-sungguh memperhatikan penjelasan guru, tetapi gurunya menjelaskannya tidak maksimal. Ini juga akan mengganggu sistem. Ya, gurunya bagus, muridnya sungguh-sungguh, tetapi lingkungannya sangat tidak kondusif. Misalnya sedang terjadi pembelajaran, nah di sebelah sekolah itu sedang ada pembangun pabrik atau gedung berlantai 12 misalnya, sangat tinggi. Ketika proses menanam pancang ya, paku buminya itu dimasukkan dengan mesin berat, dang-dong, maka ini unsur atau komponen lingkungan sangat mengganggu. Nah, dengan demikian antara satu unsur dengan unsur yang lain, satu faktor dengan faktor yang lain, itu memiliki pengaruh atau saling mempengaruhi, sehingga kita sebagai pelaku pendidikan atau praktisi pendidikan atau sebagai guru maka harus memahami ini dengan baik. Ya, gitu ya. Terima kasih kawan-kawan yang saya hormati. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.